Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallu mu'allif hadzal kitab. Wa sallu ustazina wa masyayikhina wa li jaddina wa li jaddatina wa li muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-ahya'i minhum wal amwat syai'illah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita melanjutkan pengajian kita kitab hadis Muhtarul Ahadis, hadis yang kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. I'ti al-ma'ruf, datangkanlah olehmu akan kebaikan. Wajtani bil mungkar, dan jauhilah olehmu akan kemungkaran. Wanzur, dan angan-anganlah ma akan barang yujibu yang mengherankan. Uzunaka, akan telingamu. Ayyakula lakal qaumu, akan bahwasanya berkata kepadamu oleh suatu kaum. Iza kunta min indahum, apabila engkau melaksanakan dari sisi mereka. Fa'tihi, maka datangkanlah atau lakukanlah. Wanzur, dan angan-anganlah allazi takrahu, yang engkau benci. Ayyakula lakal qaumu, akan bahwasanya berkata kepadamu oleh suatu kaum. Iza kumta, apabila engkau melakukan. Min indihim, dari sisi mereka. Fajtanibhu, maka jauhilah olehmu akan itu ma. Baik, jadi hadis yang kedua ini menyatakan tentang pertama kewajiban kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi hadirin, amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah kewajiban kita. Amar ma'ruf menyuruh kepada yang ma'ruf, nahi mungkar mencegah kepada yang mungkar. Nah, ini tugas kita kaum muslimin. Nah, tentunya dalam masalah amal ma'ruf nahi mungkar ini adalah semampu kita. Kata Nabi, apabila engkau melihat kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu kalau mampu. Kalau tidak mampu dengan tangan, rubahlah dengan lisan, artinya beri nasihat pada mereka. Dan jika tidak mampu pula, rubah kemungkaran itu dengan hati. Wazalika al-aful iman, itu adalah paling lemahnya iman. Artinya merubah kemungkaran dengan hati. Kita tidak setuju dengan perbuatan kemungkaran, dengan kemaksiatan yang terjadi, namun kita tidak berdaya untuk merubahnya. Nah, jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan dalam Al-Quran Allah menyebutkan kita ini adalah sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Engkau adalah sebaik-baik umat. Apa tipe umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Melaksanakan amar ma'ruf, bukan amal tapi amar. Melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, jadi masalah amar ma'ruf nahi mungkar ini tentunya adalah sesuai dengan profesi kita. Sebenarnya setiap kita ini adalah orang yang bertugas untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tentunya sesuai dengan profesi kita masing-masing. Sebagai guru amar ma'ruf nahi mungkar, ya, lewat pengajaran pendidikan. Sebagai pejabat amar ma'ruf nahi mungkar lewat jabatan yang dia emban. Pedagang bisa amar ma'ruf nahi mungkar dengan profesinya sebagai pedagang. Begitu juga profesi yang lain. Bisa kita lakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini masuk dalam seluruh profesi kita. Maka ini pesan pertama dalam hadis yang kedua ini.
menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian wanzur ma yu'jibu uzunaka ayyakula lakal qaum iza kumta min indihim fa'tihi. Maksudnya adalah kalau kita hendak melakukan sesuatu perkara, maka hendaknya kita pikir terlebih dahulu. Ya. Jika itu perkara itu baik, lakukan. Jika perkara itu tidak baik, tahan, jangan dilakukan. Karena nanti ketika kita melakukan perkara itu, ada omongan-omongan dari orang yang tidak mengenakkan jika perkara itu tidak benar. Nah, maka kita supaya terhindar dari itu, kita pikir terlebih dahulu, jika perkara ini baik, maka kita lakukan. Makanya sebelum kita mengambil tindakan, baguslah kita bersilaturahim, minta nasihat kepada guru-guru kita, teman-teman kita, ya. Kemudian jangan lupa kita laksanakan istikharah, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik masalah karir, masalah jodoh, masalah pekerjaan, masalah apa saja, minta petunjuk kepada Allah. Selesai sholat, berdoa kepada Allah. Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim innaka ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa dunyaya wa ma'asi wa aqibati amri aw ajri wa ajri faqdurhu wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa dunyaya wa ma'asi wa aqibati amri aw ajrihi fasrifhu anni waqdurhu li khairun haitsu kana summa radini bi. Nah, jadi yang kedua pesan daripada hadis ini adalah kita hendaknya sebelum melakukan satu perkara kita pikir terlebih dahulu. Makanya bagus kita minta nasihat, kemudian bagus kita beristikharah. Yang mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan. Jika perkara itu baik, insyaallah ada berkah. Namun jika tidak, maka Allah akan berikan petunjuk tentang perkara ini. Ya mungkin diberikan Allah perkara yang lain yang lebih baik lagi. Dalam masalah jodoh, dalam masalah karir, dan dalam masalah pekerjaan, insya Allah kalau kita mengadukan kepada Allah, maka tidak ada jalan buntu. Insya Allah semua akan ada keberkahan dan kebaikan. Baik, jadi dua itu inti daripada esensi hadis yang kedua. Ya. Baik, itu saja. Nanti kita lanjutkan kembali untuk hadis yang berikutnya. Ala haziniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.